pemerintah dan DPR RI sepakat memasukkan ketentuan yang memungkinkan anggota polisi aktif mengisi jabatan di luar institusi asal dalam revisi Undang-Undang atau RUU Polri. Kesepakatan itu tertuang setelah Panitia Kerja atau Panja RUU Polri menggelar rapat dengan Wamenkum Edward Omar Syarif Hiyari di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 8 Juni 2026. Di antara pasal 28 dan pasal 29 disisipkan satu pasal, yakni pasal 28A. Pada ayat 1 berbunyi, anggota Polri dapat mengisi jabatan di luar organisasi Polri sepanjang memiliki keterkaitan dengan fungsi kepolisian. Edi Hiyari menjelaskan, pada usulan pasal 28A ayat 2, diatur bahwa posisi yang dapat ditempati oleh polisi aktif di kementerian atau lembaga merupakan jabatan manajerial maupun non-manajerial yang terbatas pada 3 bidang utama. Yaitu pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan, pengayoman, dan pengelayanan kepada masyarakat serta penegakan hukum. Meski demikian, draft RUU Polri ini juga membuka ruang perluasan penempatan melalui ayat 3 dan ayat 4. Pada ayat 3 disebutkan, polisi aktif bisa mengisi jabatan di luar kementerian bidang tersebut, sepanjang terdapat permintaan resmi dari KL yang bersangkutan. Sementara pada ayat 4 ditegaskan anggota Polri dapat mengisi jabatan di luar organisasi, sepanjang mendapat penugasan langsung dari Presiden selaku kepala pemerintahan. Dalam dinamika rapat, usulan pasal 28A ayat 3 dan ayat 4 sempat diinterupsi oleh legislator, lantaran dinilai berpotensi inkonstitusional dan menabrak aturan hukum yang lebih tinggi. Edi Hiyari meluruskan bahwa keberadaan ayat 3 dan ayat 4 bertindak sebagai landasan hukum makro yang nantinya akan diturunkan secara ketat dan rigid di dalam peraturan pemerintah. Di sisi lain, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa penugasan anggota Polri aktif di instansi sipil tidak dapat dilakukan secara sepihak. Menurutnya, penempatan tersebut hanya bisa dilakukan apabila ada kebutuhan dan permintaan dari kementerian atau lembaga terkait. Selain permintaan dari kementerian atau lembaga yang membutuhkan, penugasan anggota Polri aktif di jabatan sipil juga harus memperoleh dari persetujuan, terutama dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB. Menurut Sigit, proses tersebut tidak berhenti pada tahap persetujuan administrasi. Anggota Polri yang akan menempati jabatan sipil juga wajib mengikuti mekanisme seleksi terbuka atau sistem merit yang berlaku.